Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi pertemuan ke-8 yang berjudul bentuk usaha tetap. Kelompok ini beranggotakan saya sendiri, Sylvia, dan Sinta Nuryahaki. Yang pertama, kita akan membahas 3 konsep utama terkait perpajakan internasional. Yang pertama adalah profit shifting. Ini mengacu pada strategi yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba dari yurisdiksi dengan pajak tinggi ke yurisdiksi dengan pajak yang lebih rendah, sehingga mengurangi beban pajak mereka secara keseluruhan. Pengalihan laba ini seringkali melibatkan penerapan harga transfer, di mana perusahaan ini menetapkan harga untuk transaksi antar anak perusahaan di negara yang berbeda untuk mengalokasikan laba dengan cara yang efisien secara pajak. Yang kedua adalah OECD. OECD adalah organisasi internasional yang bekerja untuk mempromosikan kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial orang-orang di seluruh dunia. Dalam konteks perpajakan internasional, OECD berperan penting dalam mengembangkan pedoman dan kerangka kerja yang memerangi penghindaran pajak dan pengalihan laba, seperti proyek Based Erosion and Profit Shifting. Yang ketiga adalah bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap sendiri dalam perpajakan Indonesia itu merujuk pada suatu tempat usaha tetap di mana perusahaan menjalankan usahanya secara keseluruhan maupun sebagian. Konsep ini penting untuk menentukan kewajiban pajak entitas asing yang beroperasi di Indonesia. Bentuk usaha tetap biasanya memicu kewajiban pajak di negara tempat usaha tersebut didirikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep BUT dan pemajakan laba. Seperti terlihat pada gambar di atas, diagram tersebut dimulai dengan entitas atau perusahaan yang merupakan subjek pajak dalam negeri. Lalu, subjek pajak dalam negeri menjalankan kegiatan usaha di negara lain yang disebut sebagai negara sumber. Setelah kegiatan usaha dijalankan di negara sumber tersebut, dilakukanlah evaluasi untuk menentukan apakah kegiatan usaha tersebut memenuhi kriteria untuk dianggap sebagai bentuk usaha tetap atau BUT. Jika kegiatan tersebut memenuhi kriteria, maka akan dianggap terbentuk BUT. Implikasinya yaitu negara sumber berhak memungut pajak dari laba yang dihasilkan oleh kegiatan usaha tersebut. Jika kegiatan usaha tersebut tidak memenuhi kriteria, maka tidak terbentuk BUT. Implikasinya, negara sumber tidak berhak memungut pajak dari laba yang dihasilkan oleh kegiatan usaha tersebut. Selanjutnya adalah aspek dari konsep bentuk BUT menurut OECD model. Berikut ini adalah penjelasannya. Model OECD atau Organization of Economic Cooperation and Development adalah panduan standar internasional untuk perpajakan yang digunakan oleh banyak negara untuk menentukan apakah suatu perusahaan asing memiliki bentuk usaha tetap di suatu negara. Model ini membantu untuk menetapkan hak perpajakan antara negara domisili dan negara sumber. Basic rule-nya yaitu adanya tempat usaha seperti kantor, cabang, siklus konstruksi. Tempat usaha tersebut digunakan secara terus-menerus dan menjalankan kegiatan usaha. Dan terakhir, kegiatan usaha tersebut harus bersifat substansial dan berkelanjutan. Untuk agensi, di mana konsep ini mencakup perwakilan atau agen yang bekerja untuk perusahaan asing di negara sumber. Berdasarkan aturan OECD, jika agen tersebut memiliki kewenangan untuk mengadakan kontrak atas nama perusahaan dan aktivitas tersebut substansial, maka perusahaan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk usaha tetap di negara sumber. Yang ketiga adalah construction. Proyek konstruksi atau instalasi juga dapat dianggap sebagai BUT jika berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Biasanya lebih dari 12 bulan. Proyek-proyek jangka panjang ini dapat mencakup pembangunan gedung, jalan, infrastruktur lainnya. Selanjutnya adalah UN model dalam konteks perpajakan internasional. Basic rule, aturan dasar yang menetapkan kriteria yang untuk dianggap sebagai bentuk usaha tetap atau BUT di suatu negara. Biasanya ini melibatkan keberadaan fisik yang signifikan atau kehadirannya yang berkelanjutan di negara tersebut. Yang kedua adalah construction, merujuk pada proyek konstruksi atau instalasi. Di bawah UN model, jika proyek berlangsung lebih dari periode tertentu, biasanya 6-12 bulan, proyek tersebut dianggap sebagai BUT. Service,
Layanan yang diberikan negara lain dapat dianggap sebagai BUT jika berlangsung selama periode tertentu. Ini mencakup kegiatan konsultasi atau layanan profesional lainnya yang dilakukan di lokasi klien berada. Selanjutnya adalah agensi, mengacu pada perwakilan yang bertindak atas nama perusahaan. Jika agen tersebut memiliki wewenang untuk menegosiasikan dan mengontrak atas nama perusahaan, hal ini dapat membentuk BUT. Yang kelima adalah insurance, kegiatan asuransi di negara lain yang dianggap BUT jika premi yang dikumpulkan atau resiko diasuransikan di negara tersebut, terutama jika dilakukan melalui agen yang tidak independen. UN model cenderung lebih menguntungkan negara sumber dibandingkan dengan model OECD yang lebih mengutamakan negara tempat perusahaan berbasis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa negara-negara berkembang dapat memungut pajak yang adil dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah mereka. Selanjutnya adalah bentuk dasar BUT dalam konteks perpajakan internasional. Yang pertama adalah place of business test, mengidentifikasikan lokasi fisik di mana bisnis dijalankan. Ini adalah salah satu kriteria utama untuk menentukan adanya bentuk usaha tetap atau BUT. Yang kedua adalah right use test, mengacu pada hak penggunaan fasilitas atau lokasi. Jika entitas memiliki hak untuk menggunakan tempat usaha, ini dapat memenuhi syarat sebagai BUT. Yang ketiga adalah business test activity, menilai apakah ada aktivitas bisnis yang dilakukan di lokasi tersebut. Aktivitas ini harus berkelanjutan dan signifikan. Yang keempat adalah location test, menentukan lokasi geografis dari operasi bisnis. Lokasi tersebut harus berada dalam yurisdiksi negara tempat BUT dianggap ada. Yang kelima adalah permanent test, menilai durasi kehadiran bisnis. Lokasi harus digunakan secara permanen atau dalam jangka waktu yang cukup untuk dianggap sebagai BUT. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja yang dikecualikan sebagai BUT. Yang pertama adalah tempat pameran, penyimpanan, dan penyerahan. Lokasi yang digunakan hanya untuk memamerkan, menyimpan, atau menyerahkan barang tidak dianggap sebagai BUT. Yang kedua adalah pengurusan barang diproses. Fasilitas yang hanya digunakan untuk memproses barang milik perusahaan lain tidak memenuhi syarat sebagai BUT. Yang ketiga adalah kegiatan persiapan atau penunjang. Aktivitas yang bersifat mempersiapkan atau menunjang yang tidak merupakan bagian utama dari bisnis dianggap tidak menciptakan BUT. Pembelian atau pengumpulan informasi. Tempat usaha yang digunakan untuk pembelian barang atau pengumpulan informasi untuk perusahaan tidak dianggap sebagai BUT. Penggabungan dalam persiapan atau penunjang. Kombinasi dari kegiatan persiapan dan penunjang yang tidak bersifat signifikan juga dikecualikan dalam definisi BUT. Kegiatan-kegiatan ini dikecualikan dari BUT untuk mencegah pengenaan pajak yang berlebihan pada operasi minor atau administratif yang tidak mencerminkan kehadiran ekonomi substansial di negara tersebut. BUT konstruksi. Pengertian konstruksi dalam BUT meliputi proyek konstruksi atau proyek instalasi. Untuk proyek konstruksi mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada konstruksi bangunan, kedua yaitu konstruksi jalan, jembatan atau pengairan, yang ketiga yaitu konstruksi renovasi gedung, jalan, jembatan atau pengairan, yang keempat yaitu konstruksi pemasangan pipa, kegiatan penggalian dan kegiatan pengerukan. Untuk proyek instalasi mencakup hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kegiatan instalasi yang terkait dengan proyek konstruksi. Yang kedua yaitu kegiatan pemasangan peralatan baru seperti mesin baik di dalam gedung maupun di luar gedung. BUT konstruksi atau BUT time test. Berikut ini adalah penjelasan dari gambar tersebut. Aircrop sebagai subjek pajak dalam negeri negara D mengadakan kontrak pembangunan hotel dengan Hotel S sebagai subjek pajak dalam negeri negara S dengan jangka waktu pengerjaan proyek tersebut adalah 26 bulan. Dalam melaksanakan pengerjaan proyek pembangunan hotel tersebut, Aircrop menyerahkan sebagian pengerjaannya kepada T-Crop sebagai subjek pajak dalam negeri negara ketiga. Berdasarkan kontrak antara keduanya, disetujui bahwa Aircrop akan mengerjakan proyek tersebut selama 6 bulan, sedangkan T-Crop akan melanjutkan proyek tersebut selama 20 bulan.
Kesimpulan dari gambar tersebut, apabila dalam menjalankan kegiatan proyek atau instalasi, pihak kontraktor utama menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada beberapa subkontraktor, maka periode yang dipakai oleh subkontraktor dalam mengerjakan bagiannya di tempat proyek tersebut akan diperhitungkan dalam penentuan time test dari pihak kontraktor utama. Subkontraktor sendiri dapat membentuk BOT konstruksi secara tersendiri, terlepas dari kontraktor utama. Jika dalam pengerjaan proyek yang menjadi bagiannya ternyata melebihi dari time test yang disyaratkan dalam P3B. BOT service atau biasa disebut dengan BOT pemberian jasa. Konsep BOT atas pemberian jasa diatur secara khusus oleh UN Model melalui pasal 5 ayat 3, yaitu apabila terdapat pemberian jasa termasuk pemberian jasa konsultasi oleh suatu perusahaan di suatu negara, pemberian jasa tersebut dapat membentuk BOT di negara tersebut. BOT atas pemberian jasa yang diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat 3 huruf B di atas akan terbentuk jika suatu perusahaan, misal perusahaan A di negara domisili, misal negara D, memberikan kegiatan jasa di negara lainnya, yaitu negara sumber penghasil, misal negara S. Kegiatan pemberian jasa tersebut dapat dilakukan oleh para karyawan di perusahaan A atau pihak lainnya yang dipekerjakan oleh perusahaan A. BUT agen, penunjukan agen di negara S yang bertindak atas nama SPDND sebagai prinsipal dapat dianggap sebagai pengganti tempat usaha tetap. Menurut ketentuan BUT agen atau agency clauses, BUT tidak hanya sebatas penggunaan tempat usaha tetap seperti cabang, kantor, perwakilan, pabrik, dan sebagainya, tetapi dapat juga berupa penunjukan badan atau orang pribadi yang bertindak selaku agen yang bertindak atas nama prinsipal atau menggantikan tempat usaha tetap. Dengan demikian, prinsipal dalam menjalankan aktivitas usahanya di negara sumber tidak harus menggunakan tempat usaha tetap, tetapi dapat juga menggunakan agen dalam menjalankan kegiatan usahanya. BUT subsidiary, perusahaan anak dan induk-induk merupakan SPDN di negara domisilinya, walaupun bisa aja perusahaan anak dianggap sebagai BUT dari perusahaan induknya. Dalam pasal 5 ayat 7 OECD model diatur mengenai BUT subsidiari dengan rumusan bahwa perusahaan anak yang merupakan entitas legal yang terpisah dari perusahaan induk dan dikendalikan oleh suatu perusahaan induk tidak dapat serta-merta dianggap sebagai BUT dari perusahaan induk. Perusahaan anak maupun perusahaan induk merupakan subjek pajak dalam negeri di negara domisilinya masing-masing. BUT virtual. Konsep BUT saat ini tidak mengakomodasi pembajakan atas model bisnis online yang tidak memerlukan kehadiran fisik. Dengan timbulnya teknologi baru dalam berkomunikasi, sangat mungkin untuk melakukan kegiatan usaha antar negara tanpa kehadiran fisik. Contohnya yaitu bisnis jual beli online. Model bisnis tersebut memungkinkan seseorang untuk beroperasi di suatu negara sumber dan menghasilkan keuntungan yang signifikan tanpa menimbulkan BUT di negara sumber tersebut. Nah, dengan demikian, konsep BUT sebagaimana yang berlaku sekarang tidak mengakomodasikan pemajakan atas model bisnis online. Kehadiran fisik seseorang tidak diperlukan. Oleh karena itu, proyek BPS dalam Action Plan nomor 1 dan 7 akan berupaya melakukan perubahan atas definisi BUT dalam konteks pemajakan digital ekonomi tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.